Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya adalah Ayu Maulia dengan NIM 0545 1014 9. Dan video ini dibuat untuk tugas 3 filsafat ilmu. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan tentang pilar-pilar pendidikan dan relevansinya di era digital. Di era digital seperti sekarang, teknologi telah mengubah hampir seluruh aspek kehidupan manusia, termasuk di dalam sebuah pendidikan. Pembelajaran yang dahulu hanya kita lakukan di dalam kelas, ini bisa dilakukan secara daring melalui berbagai platform digital. Namun, di balik berbagai kemudahan tersebut, muncul pula berbagai tantangan seperti rendahnya literasi digital, penyebaran informasi palsu, dan menurunnya interaksi sosial. Oleh karena itu, pendidikan membutuhkan landasan yang kuat agar tetap mampu mencapai tujuannya. Salah satu landasan tersebut adalah pemikiran Ki Hajar Dewantara yang hingga saat ini masih sangat relevan dalam menghadapi perubahan zaman. Sebelum kita membahas prinsip-prinsip pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara, perlu memahami sebuah makna pilar dalam konteks pendidikan. Secara umum, pilar berarti sebuah tiang atau penyangga yang menopang sebuah bangunan agar tetap kokoh. Dalam pendidikan, pilar dapat diartikan sebagai dasar atau prinsip yang menjadi pedoman dalam penyelenggaraan pendidikan. Pilar inilah yang membantu pendidikan tetap memiliki arah dan tujuan yang jelas. Ki Hajar Dewantara merumuskan 3 prinsip utama pendidikan yang menjadi dasar pendidikan nasional di Indonesia. Prinsip yang pertama adalah ingatto sum tulodo, yang berarti di depan memberi teladan. Dalam prinsip ini menekankan bahwa seorang guru harus menjadi contoh yang baik bagi peserta didik. Guru tidak hanya mengajarkan sebuah ilmu pengetahuan, tetapi juga menunjukkan suatu sikap, perilaku, dan nilai-nilai moral yang dapat diteladani. Dalam era digital, prinsip ini sangat relevan. Guru harus menjadi contoh dalam penggunaan teknologi secara bijak, seperti menghargai hak cipta, menggunakan media sosial dengan etika yang baik, dan tidak menyebarkan informasi yang belum terbukti kebenarannya. Dengan demikian, siswa dapat belajar bagaimana memanfaatkan teknologi secara bertanggung jawab. Dan sekarang kita masuk ke prinsip yang kedua, yaitu ing madya mangun karso, yang berarti di tengah membangun semangat. Prinsip ini mengajarkan bahwa guru harus hadir di tengah-tengah peserta didik untuk memberikan motivasi dan membangun semangat belajar. Guru sebagai fasilitator yang membantu siswa mengembangkan potensi yang dimilikinya. Dalam pembelajaran digital, guru dituntut untuk lebih kreatif dalam menciptakan proses belajar yang menarik. Misalnya, melalui penggunaan video pembelajaran, diskusi interaktif, diskusi daring, dan berbagai media digital lainnya. Dengan cara tersebut, siswa dapat termotivasi untuk belajar meskipun selalu berada di dalam kelas. Dan yang terakhir, kita masuk ke dalam prinsip yang ketiga, yaitu tuturi handayani, yang berarti di belakang memberi dorongan. Dalam prinsip ini menegaskan bahwa guru harus memberikan suatu kepercayaan kepada peserta didik untuk berkembang secara mandiri, namun tetap memberikan dukungan dan juga suatu arahan. Di era digital, siswa memiliki akses yang luas terhadap berbagai sumber informasi. Mereka dapat belajar dari internet, video edukasi, maupun platform pembelajaran online. Namun, banyaknya informasi juga menimbulkan resiko seperti hoax dan informasi yang tidak valid. Oleh karena itu, guru harus membimbing siswa agar mampu berpikir yang kritis dan memilih sumber informasi yang dapat dipercaya. Meskipun ketiga prinsip tersebut sangat relevan, penerapannya juga menghadapi berbagai tantangan. Beberapa di antaranya adalah rendahnya literasi digital, kesenjangan akses internet di berbagai daerah, penyalahgunaan teknologi, serta tantangan dalam membentuk suatu karakter peserta didik di tengah derasnya arus informasi digital. Namun demikian, prinsip-prinsip Ki Hajar Dewantara tetap dapat menjadi solusi dalam
menghadapi berbagai persoalan di dalam pendidikan nasional. Keteladanan guru membantu untuk membangun suatu karakter siswa. Motivasi yang diberikan guru meningkatkan kualitas pembelajaran dan dukungan terhadap kemandirian belajar mempersiapkan siswa untuk menghadapi tantangan di abad ke-21. Nah, sebagai suatu kesimpulan, pilar pendidikan merupakan dasar yang menopang keberhasilan sistem pendidikan. Dalam pemikiran Ki Hajar Dewantara memiliki 3 prinsip utamanya, yaitu ada yang pertama, Ing Ngarso Sing Tulodo, yang kedua ada Ing Madya Mangunkarso, dan yang ketiga ada Tuturi Handayani. Yang mana 3 prinsip tersebut masih sangat relevan untuk diterapkan di era digital saat ini. Ketiga prinsip tersebut tidak hanya membantu untuk meningkatkan kualitas pembelajaran, tetapi juga berperan penting dalam membantu suatu karakter, etika, dan juga berperan penting dalam kemandirian peserta didik. Dengan menggabungkan nilai-nilai pendidikan yang kuat dan pemanfaatan teknologi dengan bijak, pendidikan di Indonesia dapat menghasilkan generasi yang cerdas, yang kreatif, berkarakter, dan siap menghadapi masa depan. Nah, demikian penjelasan dari saya yang menjelaskan tentang pilar-pilar pendidikan dan relevansinya di era digital. Saya Ayu Maulida undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.